kata Rasulullah, ada seorang hamba, dia melakukan maksiat. Lalu dia bertobat. Maka sesungguhnya ketika dia bertobat, dia mengucapkan Allahumma firli, ampuni saya ya Allah. Allah itu berfirman di atas arsy-Nya. Apa yang dikatakan oleh Allah? Hambaku itu melakukan dosa. Dan dia tahu dia punya Rabb yang senantiasa mengampuni dosa. Aku ampuni dosanya dia. Setelah itu kata Rasulullah, setelah diampuni sama Allah, dia dosa lagi Pak, dengan dosa yang sama, ngulang lagi. Lalu dia mengatakan kembali, Allahumma fitli, ampuni saya ya Allah, dosa lagi. Lalu Allah menyampaikan bahwasanya dia dosa lagi. Tapi dia tahu dia punya Rabb yang mengampuni dosa. Aku ampuni lagi dosanya. 2 kali Pak. Rasulullah lalu melanjutkan hadisnya. Dia melakukan dosa lagi yang ketiga kalinya. Dan kembali lagi dia meminta maaf kepada Allah dan mengatakan, Allahumma firli, ampuni aku ya Allah. Lalu Allah mengulang kalimat yang sama. Hambaku ini dosa lagi yang ketiga kalinya. Tapi dia meminta ampunan kepada diriku. Karena dia tahu aku adalah Zat yang maha pengampun. Aku ampuni lagi. Ini yang ketiga Pak sudah. Dosa lagi. Yang keempat kalinya kata Rasulullah SAW. Dan kembali lagi dia mengucapkan Allahumma firli. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Saya berdosa kembali ya Allah. Dan kembali Allah mengatakan. Tapi yang keempat berbeda. Yang keempat beda Pak. Yang keempat Allah mengatakan apa? I'mal ma syi'ta. Berbuatlah semaumu. Fa ini qad ghafartu lakum. Selama kamu terus bertobat dengan sungguh-sungguh, aku akan ampuni. Tapi ini menunjukkan Ustadz apa itu bukan yang mempermainkan istighfar. Enggak Pak, yang dimaksudkan Nabi ini bukan orang yang mempermainkan tobat. Enggak, dia memang sudah berupaya untuk bertobat dan sudah berusaha menjaga. Tapi apalah daya, desakan hawa nafsunya kencang. Akhirnya dia berdosa kembali. Berikut adalah suara kajian Ustadz Umar Mita Syamila terkait hal tersebut. Link kajian tersebut ada di deskripsi. Terima kasih. Hari ini kita tidak menutup mata bahwasanya persoalan yang dihadapi oleh umat dan masyarakat itu semakin mengkhawatirkan. Anak-anak terkena kecanduan dengan game online, orang tua terkena dengan judi online, dan orang yang lebih tua lagi terkena dengan pinjaman online. Dan itu sebagaimana monster yang menyeramkan, yang menjadikan banyak orang mengalami frustasi dan depresi. Kita berharap semoga dakwah tidak lagi mempertontonkan permusuhan, pertikaian terus-menerus, mencari musuh di antara orang yang beriman. Tapi semoga ke depannya para da'i, para mubalik, para ustadz, dan para masjid yang ada senantiasa memahami tentang problematika nyata yang dihadapi oleh umat. Sehingga kita mengharapkan bahwasanya agama tidak hanya menjadi asumsi, menjadi konsumsi kita untuk beribadah. Tapi kita paham bahwasanya agama dan sunnah semoga bisa menjadi solusi atas masalah yang dihadapi oleh umat. Siapapun hari ini yang menghadapi masalah, anaknya kecanduan dengan game online, pasangannya terkena kecanduan dengan judi online ataupun pinjaman online yang riba, kita doakan semoga Allah memberikan jalan keluar untuk mereka. Dan sekali lagi kita berharap semoga dakwah tidak lagi mempertontonkan permusuhan dan pertikaian yang tidak memberikan harapan apapun untuk umat. Jadi kalau ada seorang ustadz, seorang mubalik, walaupun itu saya, kalaupun itu saya mempertontonkan permusuhan, mengajak pertikaian, doakanlah para ustadz-ustadz yang terus mengajak pertikaian dan permusuhan. Semoga mereka senantiasa menyadari bahwasanya masalah umat itu nyata di depan kita dan butuh uluran tangan para da'i dan para mubalik di dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. Itulah yang disebut dengan rahilah. Rahilah itu penamaan yang diberikan Nabi kepada seseorang yang bukan hanya mereka mengangkut beban, tetapi mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat. Kepada keluarga besar penuntut ilmu kajian Rabu malam yang semoga Allah memberikan kepada kita istiqamah dalam perjalanan ilmu kita,
Semoga kita mempelajari tentang doa dari awal sampai akhir dan kita diberikan istiqomah. Kalau kita mendapatkan semangat di awal, maka itu hal yang wajar. Tapi mendapatkan semangat yang bertahan sampai akhir musim, sampai kita menyelesaikan kitab, maka itu hanya diperoleh bagi mereka yang senantiasa istiqomah. Makanya istiqomah itu merupakan karomah yang paling besar. Mengalahkan karomah orang yang terbang, mengalahkan karomah orang yang berjalan di atas air, yaitu orang yang diberikan karomah untuk senantiasa istiqomah. Syekhul Islam mengatakan a'dhamul karomati luzumul istiqomati. Sesungguhnya karomah yang paling besar yang Allah berikan kepada wali-walinya di atas muka bumi, ketika wali-wali itu diberikan istiqomah atas setiap ilmu dan setiap ketaatan. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Terutama kenikmatan yang sangat kita syukuri itu kenikmatan duduk di taman ilmu. Belum tentu setiap muslim diberikan kenikmatan untuk duduk di teras ilmu ataupun di taman ilmu. Banyak muslim, tapi belum tentu mereka memiliki semangat mengayunkan langkah kakinya untuk duduk di antara taman-taman ilmu. Kita tentunya bersyukur Allah menyempurnakan nikmat rezeki kepada kita. Allah menyempurnakan nikmat sandang, Allah menyempurnakan nikmat pangan dan papan. Dan kita sangat bersyukur Allah memberikan kenikmatan ilmu kepada kita, sehingga kita memiliki kenikmatan di dalam membuka kitab, punya kenikmatan di dalam duduk di taman ilmu. Karena ilmu kita butuhkan untuk menjawab segala ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan. Antum bisa membayangkan kalau kita semesteran, entah SMA, SMP atau kuliah, lalu kita malamnya tidak belajar, pasti ketika kita di meja ujian kita keringat dingin, karena pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar ujian tidak mampu kita jawab, hanya karena tadi malam kita tidak belajar. Kalaulah kita ujian saja pada waktu SMA, kuliah, ternyata kalau kita malamnya tidak belajar, kita keringat dingin untuk menjawab setiap persoalan dan setiap pertanyaan di lembar ujian itu, apalagi kehidupan kalau kita tidak belajar. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ujian pada kehidupan kita kalau kita tidak pernah belajar? Itulah yang menjadikan kita sekarang paham kenapa angka frustasi, angka depresi semakin tinggi. Angka frustasi dan angka depresi semakin tinggi disebabkan karena banyak di antara kita tidak pernah belajar. Kita tidak mengambil referensi untuk menjadi sebuah kekuatan bagi kita, dan kita tidak pernah mengambil referensi untuk menyelesaikan setiap ujian yang kita hadapi. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Kita ngaji bukan karena kita sok pintar. Kita ngaji bukan karena kita untuk mendebat. Level kita bukan mendebat. Kita ngaji bukan level kita untuk menyalahkan orang. Level kita bukan untuk menyalahkan orang. Tapi kita ngaji levelnya adalah supaya kita punya jawaban atas setiap persoalan dan ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan. Cukuplah keringat dingin yang dulu kita pernah rasakan gara-gara tidak bisa menjawab soal, itu menjadi semangat kita bahwasanya kehidupan kita harus diisi dengan ilmu. Siapapun yang mereka senantiasa mengisi hidupnya dengan ilmu, maka dia tahu apa yang harus dilakukan. Kalau bangun di tengah malam, dia tahu apa yang harus dilakukan. Kalau dia punya harta, dia tahu apa yang harus dilakukan. Kalau dia punya istri, dia tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan ketika dia masuk kamar mandi pun, dia tahu apa yang harus dilakukan kalau kita memiliki ilmu yang menjadi sebuah edukasi dan referensi pada kehidupan kita. Makanya pantas orang kalau berilmu, semua binatang merasakan manfaatnya. Sampai binatang yang disembelih pada waktu Idul Adha pun merasakan kalau setiap panitia mereka membekali diri mereka dengan ilmu. Makanya sampai binatang-binatang di lautan memintakan ampunan kepada mereka yang duduk di taman ilmu karena mereka tahu sesungguhnya manfaatnya orang yang mencari ilmu sampai kepada mereka sehingga bisa membawa kebaikan pada kehidupan umat hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu. Dan semoga kita tidak bosan dengan perjalanan kita untuk mencari ilmu. Karena sesungguhnya kita telah diwariskan oleh semangatnya para ulama salaf dulu. Bagaimana semangatnya mereka ketika mencari ilmu.
Saya pernah membaca lembar kehidupan keluarganya Ibnu Taimiyah. Beliau punya seorang kakek, saking cintanya sama ilmu, Pak. Kalau beliau masuk kamar mandi, anaknya dipanggil. Terus dibukakan satu kitab, lalu ngomong, baca dari halaman ini sampai halaman ini. Lalu beliau masuk kamar mandi. Lalu anaknya membacakan apa yang tadi diperintahkan oleh sang kakek dari Ibnu Taimiyah. Kenapa beliau semacam itu? Karena beliau tidak mau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu walaupun di kamar mandi. Kan beda dengan kita, Pak. Kalau kita di kamar mandi, ngambil korek api, ya. Lalu ada yang ngerokok, katanya dapat ilhamnya di kamar mandi. Nah, semoga Allah memberikan rahmat untuk kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bukan menjadikan kita mendebat orang, ilmu yang bukan menjadikan kita sok memahami tentang segala sesuatu lalu kita gampang untuk menyesatkan setiap manusia. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan kami berlindung dari segala ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kami berlindung kalau ilmu yang kami pelajari, sunnah yang kami kaji, tauhid yang kami dalami, menjadikan kami hanya menambah musuh di antara orang yang beriman. Semoga kita dihindarkan dari kondisi yang menyedihkan semacam itu. Amin insyaallah. Kita akan membuka dan membedah pada kesempatan hari ini, melanjutkan kajian kita surat Fatir ayat yang ke-34. Doanya adalah Rabbana laghafurun syakur. Mari kita lafadzkan 3 kali. Semoga kita paham doanya, lalu kita pelajari maknanya. Rabbana laghafurun syakur. Rabbana laghafurun syakur. Sekali lagi, Rabbana laghafurun syakur. Ini merupakan sebuah doa yang termaktub di dalam surat Fatir ayat yang ke-34. Dan sebenarnya doa yang baru saja kita baca merupakan closing dari doa yang agak panjang yang diucapkan oleh penduduk surga ketika penduduk surga merasakan kenikmatan, kebahagiaan secara maksimal ketika di dalam surga itu tidak lagi ada kesedihan. Makanya di awal surat Fatir 34 Allah mengabadikan bagaimana sukacita, kebahagiaan yang dirasakan penduduk surga ketika mereka berada di surga. Bukan bersyukur mendapatkan rumah, bukan bersyukur ketika mereka bertemu dengan bidadari, bukan bersyukur ketika khamr yang dulu diharamkan sekarang menjadi halal ketika di surga, bukan itu. Tapi mereka berteriak, bersukacita ketika mereka mengatakan di dalam doa yang Allah abadikan. Wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan semua kesedihan-kesedihan yang ada pada hati kami. Rabbana laghafurun syakur. Inna Rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami adalah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Kita kemarin sudah membahas tentang pembahasan doa dari para penghuni surga. Kalau tidak salah 3 pekan yang lalu sebelum saya berangkat dalam safar. Sekarang kita mulai membahas tentang laghafurun syakur. Maka sesungguhnya ketika kita memahami doa ini merupakan doa yang diucapkan oleh para penghuni surga ketika mereka menikmati bahagia dan sukacita maksimal dalam kehidupan mereka ketika tidak ada lagi kesedihan. Karena memang kesedihan itu merupakan satu mata uang yang pasti kita jumpai pada kehidupan. Bapak kalau tambah beriman ujiannya banyak dan terkadang kita sedih. Sedih itu bukan aib. Kapan sedih itu aib? Ketika kesedihan itu mendominasi kita dan menghilangkan kesyukuran kita dan menghilangkan semangat kita di dalam taat dan ridho kepada takdir Allah. Itu baru aib. Tapi sesungguhnya orang beriman sedih ketika terkadang mendapati ujian. Makanya Rasulullah bersedih ketika beliau kehilangan Khadijah dan kehilangan Abu Thalib. 2 orang yang menjadi pilar yang membackup Rasulullah untuk menghadapi gempuran permusuhan dari orang-orang Quraisy di kota Mekah. Saya jadi teringat Pak, perjalanan kami kemarin ke Uzbekistan.
Banyak di antara kita tidak mengetahui bahwasanya Imam Bukhari salah satu ulama besar yang tentunya kita paham beliau merupakan imam dari para ulama hadis dunia. Itu adalah Imam Bukhari. Kita mengenal Imam Bukhari itu Masya Allah, tingkat keilmuannya, tingkat hafalannya yang luar biasa. Dan bagaimana kesungguhan beliau sampai beliau memiliki sebuah karya abadi, monumental. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu adalah kitab Sahih Bukhari. Tapi sedikit dari kita yang tahu bahwasanya seorang Imam Bukhari itu memiliki ujian berat, Pak. Bahwasanya beliau di akhir kehidupannya, beliau tinggalnya di Nisabur. Nisabur itu merupakan kawasan hari ini berada pada kawasan Iran. Beliau ternyata difitnah di Nisabur itu. Salah satunya kenapa beliau mendapatkan fitnah, karena banyaknya orang yang sangat mengidolakan beliau sehingga menimbulkan hasad bagi sebagian orang yang lain. Itulah kondisi manusia. Jadi adakah orang yang hasad kepada Imam Bukhari? Ada. Ditambah lagi Pak, ada satu kasus bahwasanya di Nisabur Imam Bukhari diminta untuk mengajari anak-anak sultan di Nisabur. Tapi Imam Bukhari tidak mau mendatangi pintu istana. Beliau tidak mau mengajar anak-anak sultan, kecuali anak-anak sultan yang datang ke rumahnya. Karena menurut Imam Bukhari, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Penolakan ditambah berita-berita minor dan negatif tentang Imam Bukhari menjadikan penguasa Nisabur itu marah, murka. Dan Imam Bukhari itu diusir Pak dari Nisabur. Akhirnya ketika Imam Bukhari diusir dari Nisabur, beliau melakukan rihlah perjalanan ke Bukhara. Dari Nisabur ke Bukhara, daerah Uzbekistan itu kurang lebih hampir 9.000 km. Dan itu ditempuh oleh Imam Bukhari dalam kondisi beliau terusir dari Nisabur. Padahal beliau ulama besar. Ketika pertama kali beliau balik ke Bukhara, karena nama dari Imam Bukhari itu nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Beliau kembali ke Bukhara, salah satu daerah Uzbekistan, Pak. Daerahnya indah, Pak. Nanti kalau Bapak dan Ibu punya rezeki, datanglah ke Uzbek. Saya bukan promo ya, saya tidak mendapatkan bayaran apapun. Maka ketika beliau balik ke Bukhara, maka pada saat itu beliau disambut oleh ribuan warga Bukhara yang menyambut beliau. Tapi itu tidak bertahan lama. Penguasa Bukhara mendapatkan surat dari penguasa Nisabur, kalau mereka masih mau bekerja sama, penguasa Bukhara harus mengusir Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari diusir pada malam sebelum Idul Fitri, Pak. Dan pengusiran itu dilakukan dengan begitu kasar. Karena Imam Bukhari tidak sempat untuk mengumpulkan buku. Mbak, malam ini harus pergi. Saya ngerapiin buku dulu, enggak, pergi. Itu Imam Bukhari. Imam Bukhari akhirnya tidak membawa kecuali apa yang beliau bisa bawa beserta dengan pakaian yang menempel pada beliau. Lalu beliau menuju ke Samarkand. Samarkand itu salah satu kota kedua setelah Tashkent di Uzbekistan, tidak terlalu jauh dari Bukhara. Dan ternyata penguasa Samarkand pun sudah mendapatkan perintah dari penguasa Bukhara supaya tidak menerima Imam Bukhari masuk ke Samarkand. Itu Imam Bukhari, Pak. Akhirnya beliau tertahan di border, beliau tertahan di perbatasan Samarkand, tidak bisa masuk ke wilayah Samarkand. Akhirnya beliau berhenti sejenak, lalu beliau sempat mengadu kepada Allah. Dunia ini asalnya begitu luas untukku ya Allah, tapi hari ini dunia sudah terasa sempit untukku. Cabutlah nyawaku kalau engkau berkenan dan engkau ridho. Tidak lama setelah itu Imam Bukhari meninggal dunia di pinggir jalan, Pak. Itu Imam Bukhari. Banyak orang tidak tahu. Jadi Imam Bukhari tidak meninggal di kamar-kamar istana. Imam Bukhari tidak meninggal di kamar besar kayak ustadz-ustadz hari ini kayak saya gitu. Tidak meninggal di kantor-kantor dan pondok-pondok gede kayak saya gitu mungkin. Tapi Imam Bukhari, imam ulama, seluruh para ulama hadis meninggalnya di pinggir jalan. Karena beliau terusir dari rumahnya dan tidak bisa masuk ke Samarkand, dan beliau saat itu bingung mau kemana. Beliau akan mengayunkan langkah kakinya. Seorang Imam Bukhari. Seseorang yang ketika akan meletakkan hadis, maka beliau bersungguh-sungguh,
beliau sholat 2 rakaat, beliau mandi junub, beliau sholat 2 rakaat, baru meletakkan 1 hadis. Orang yang dinobatkan paling pintar dalam hafalan sepanjang sejarah sampai hari ini, Pak. Orang yang pernah menghadapi 10 orang, membawa hadis, setiap satu orangnya 10 hadis. Diacak, Pak, antara matan dengan sanad. Bapak harus paham, matan itu isi, sanad itu an itu namanya sanad. Dan ketika beliau diuji, pada usia masih belia 15 tahun, semua 10 orang, dia duduk di sidang sama 10 orang. Lalu setiap satu orang menyampaikan 10 hadis yang sudah diacak secara sembarangan. Didengarkan semua hadis itu ada 100, didengarkan dengan baik oleh Imam Bukhari. Lalu Imam Bukhari, setelah hadis yang ke-100 yang terakhir disebutkan, Imam Bukhari dengan begitu tenang mengalir ilmunya berkata, dari hadis yang pertama, hadis tadi yang kamu sebutkan salah. Hadis yang salah bunyinya begini, yang kamu tadi sebutkan. Yang benar begini. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 100 hadis. Jadi beliau bukan hanya membetulkan 100 hadis, tapi menyebutkan 100 hadis yang salah yang diacak sama yang menguji beliau. Itu Imam Bukhari. Dan Bapak tahu apa selain dari kesedihan yang kita rasakan, dari kesedihan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, kita juga belajar apa tirakat, apa mujahadah seorang bapak dan ibunya Imam Bukhari sampai memiliki anak secemerlang Imam Bukhari yang namanya abadi di dalam lesan para penuntut ilmu bahkan ratusan tahun setelah beliau meninggal dunia. Mari kita bedah, Pak, di dalam biografi dan manaqibnya Imam Bukhari. Maka sesungguhnya Imam Bukhari itu akhirnya menjadi ulama besar karena 2 tirakat. Tirakat bapaknya dan tirakat ibunya. Tirakat ibunya adalah ketika Imam Bukhari lahir dalam kondisi buta. Maka Imam Bukhari ketika lahir dalam kondisi buta, ibunya betul-betul menghidupkan malam dengan tahajud. Membasahi tempat sujudnya. Dan tidak pernah putus mendoakan Imam Bukhari supaya dikembalikan penglihatannya. Maka hampir 1 bulan atau 2 bulan setelah beliau memanjangkan doanya, memanjangkan tahajudnya, tirakatnya di dalam doa dan sholat, satu malam ibunya ketika lelah berdoa tertidur di atas tempatnya beliau beribadah. Lalu beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Innallaha qad radda basara ibnik. Sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu. Bangun ibunya dan mendapati Imam Bukhari kecil sudah mulai ada tanda-tanda melihat. Dan tanda melihatnya Imam Bukhari itu berangsur-angsur. Sampai akhirnya sempurna penglihatan Imam Bukhari. Tirakatnya seorang ibu. Makanya kita, Pak, sebagai seorang laki-laki, kalau kita tahu doa istri kita 3 kali lebih mustajab daripada doa kita sebagai bapak untuk anak-anak kita, kasih tahu sama istri kita, doamu 3 kali lebih mustajab daripada doaku. Berdoalah yang sering kepada anak-anak kita. Karena aku kalau berdoa kalah 3 kali set daripada doamu. Kamu boleh marah kepadaku, kamu boleh kecewa sama aku, tapi kamu tidak boleh menghentikan doamu untuk anak. Dan laki-laki yang baik adalah laki-laki yang terus mengingatkan istrinya untuk mendoakan anak-anaknya. Karena apa? Doanya wanita itu luar biasa didengarkan oleh Allah daripada doanya seorang bapak. Dan kita tidak usah protes. Kok gitu sih Ustadz? Tidak usah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya, kita yang ditanya sama Allah. Tirakat yang kedua, tirakat bapaknya, namanya Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim ini seorang penuntut ilmu, Pak. Beliau sakit dan beliau meninggal dunia. Pada saat ketika sebelum beliau meninggal dunia, Ismail bin Ibrahim ini ngomong, dipanggil itu istrinya, dan berkata kepada istrinya, aku tinggalkan kitab di perpustakaan untuk anak kita. Ya, saudaranya Bukhari 1, Pak, namanya Ahmad bin Ismail bin Ibrahim. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Aku tinggalkan perpustakaan untuk 2 anak kita. Dan aku tinggalkan dinar dan dirham yang aku simpan di sini.
Dan aku pastikan tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Tidak ada satupun dinar dan dirham yang aku tinggalkan untuk menghidupi dua anakku dan memberikan pendidikan terbaik untuk anakku yang aku campurkan dengan haram dan syubhat. Aku pastikan dinar dan dirhamnya bersih untuk kedua anak kita. Masya Allah, Pak. Dari tirakatnya seorang bapak untuk mencari harta yang bersih, dari tirakatnya seorang ibu yang terus berdoa, lahirlah dengan gemilang seorang anak yang bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, yang akhirnya bergelar dengan nama Imam Bukhari. Makanya bapak-bapak, tirakatnya bapak itu apa? Kalau memang bapak tidak bisa tahajud panjang, kalau bapak tidak bisa puasa Daud, kalau memang bapak tidak bisa sedekah yang banyak, minimal jangan masukkan 1 rupiah pun yang tercampur dengan harta yang syubhat dan haram, karena itu yang membatalkan perjalanan baik anak kita dalam kehidupan di masa dewasa. Tirakatnya ibu apa? Banyaklah berdoa. Kalaupun siklus bulanan, teruslah berdoa. Bapak harus mengingatkan terus. Dan disitulah kita mendapati tentang kisahnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari pun mendapatkan kesedihan, Pak. Diusir, Pak. Tingkat keilmuan Imam Bukhari dituduh menyimpang apa yang beliau pelajari. Itu setingkat Imam Bukhari. Makanya kalau Bapak tiba-tiba mendapatkan ada orang yang tidak suka sama Bapak, ya wajar. Wong Imam Bukhari akhlaknya baik, mulia adabnya, kedalaman ilmunya diakui dan dinobatkan menjadi orang yang paling encer hafalannya di dalam tubuh kaum muslimin, itu pun dituduh dengan penyimpangan. Apalagi cuma kita. Jadi kalau kita akhirnya sedih, ya sedih itu normal. Karena Imam Bukhari juga sedih, Pak. Dunia yang terasa lapang selama ini terasa sempit untukku mulai hari ini. Cabutlah nyawaku kalau engkau ridho ya Allah. Dan didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak berani berdoa dengan doa itu? Silakan. Karena sesungguhnya itulah doanya Imam Bukhari. Sekarang mari kita kembali. Bahwasanya disitulah kita paham perkara yang paling disenangi oleh penduduk surga itu adalah hilangnya kesedihan, Pak. Berarti ujian kita dalam hidup itu yang menjumpai kesedihan. Ustadz, kenapa teriakan penduduk surga ketika mereka bersuka cita dan berbahagia, mereka mengatakan Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Kenapa kok itu? Kenapa mereka tidak berteriak, ya Allah, akhirnya bidadari datang. Kenapa tidak mengatakan, ya Allah ternyata mobil Mercedes tidak ada apa-apanya dengan apa yang aku peroleh hari ini. Kenapa kok yang disebutkan bukan bidadari, bukan rumah, bukan istana, bukan makanan. Tapi justru yang disebutkan itu sesuatu yang sifatnya itu maknawi, Pak. Ya Allah, segala puji bagi engkau yang sedihnya kami itu tidak tersisa sama sekali. Saya tidak bisa membayangkan perasaan yang sedang dirasakan penduduk surga ketika mengucapkan ini. Para ulama lalu mengatakan, kenapa ucapannya penduduk surga Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan? Kenapa kok itu? Bukan bidadarinya yang disebut. Kenapa bukan tempat yang indah yang disebut? Karena keindahan tempat, keindahan bidadari, kelezatan makanan itu tidak sebanding dengan kenikmatan ketika hati kita sudah tidak lagi sedih. Itu kenikmatannya. Makanya yang disebutkan itu yang puncak, bukan yang bawah. Contoh, Pak Haiban misalkan, beliau ini mendapatkan hadiah mobil harganya 500 juta. Di samping mobil, beliau juga mendapatkan hadiah misalkan handphone yang include di dalam mobil harganya 5 juta. Plus mendapatkan sepatu yang harganya 1 juta. Ada 3 hadiahnya. Mobil 500 juta, yang kedua handphone 5 juta, yang ketiga sepatu harga 1 juta. Pulang beliau ketemu sama istrinya, Ummu Nino. Kira-kira Pak Haiban cerita tentang sepatunya, atau cerita tentang handphonenya, atau cerita tentang mobilnya? Mobil. Gak usah ditanya, Pak Haiban pasti sudah bisa kita tebak. Pasti dia akan jawab, Bu, apa? Dapat mobil.
Tidak mungkin dia akan mengatakan, Bu, aku dapat apa? Sepatu 1 juta, handphone 5 juta. Tidak, pasti yang disebut mobil dulu. Itulah yang kita pahami. Kenapa kok ucapan penduduk surga itu Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Karena nikmatnya surga itu yang paling puncak salah satunya adalah setelah ketemu Allah, bertetangga dengan para nabi, hilangnya kesedihan di dalam hati. Ya, jadi nanti kalau bapak sedih, ibu-ibu kasih tahu, udah Pak, nggak apa-apa sedih, nanti di surga hilangnya. Istri kita sedih, hibur. Nanti insya Allah di surga hilang. Karena itulah yang dihibur oleh Allah ketika kita membaca surat Fatir 34. Indahnya hidup itu kalau beriman kepada hari akhir. Ada harapan besar yang kita miliki pada perjalanan hidup kita. Setelah kita mengetahui tentang doa ini, mari kita fokus kepada Rabbana laghafurun syakur. Di sini ada sebuah pembahasan dulu. Kenapa disebutkan ghafur baru setelahnya syakur? Kenapa bukan syakur setelahnya ghafur? Ya kan? Itu ternyata ada penjelasannya dan penjabarannya. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan itu, kita harus bisa membedakan mana itu artinya ghafur dan mana itu artinya ghaffar. Allah sering menyebut kata ghafur, Allah juga menyebut dirinya dengan kata ghaffar. Bedanya apa, Ustaz? Nah, para ulama di dalam tafsirnya itu menjelaskan perbedaan antara ghafur dengan ghaffar, walaupun intinya sama, yaitu sama-sama mengampuni. Ghafur itu mengampuni, ghaffar itu adalah mengampuni. Tetapi memiliki perbedaan secara spesifik. Kalau kita mengenal kata ghafur, bahwasanya ghafur itu artinya Allah itu mengampuni dosa sebesar apapun. Itu ghafur. Bapak punya dosa sebesar apapun, ibu punya dosa sebesar apapun, walaupun dosanya tinggi sampai menyentuh pintu langit, maka Allah mengampuni. Karena itu sifat ghafurnya Allah. Beda dengan ghaffar. Ghaffar itu adalah sifat ampunan Allah yang Allah berikan kepada setiap manusia yang dosanya itu diulang-ulang terus. Kemarin janji, saya tidak bohong. Hari ini bohong lagi. Tobat lagi, janji lagi. Tobat lagi, janji lagi. Tobat lagi. Maka ketika Allah mengampuni dosanya manusia, walaupun sering berulang-ulang dilakukan olehnya, tetapi Allah tetap mengampuni, itu namanya ghaffarnya Allah. Makanya kita belajar di sini, Allah sebutkan di sini kata ghafur. Allah mengampuni dosa sebanyak apapun. Karena apa? Selama kita muslim tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dan tidak mendatangkan tandingan bagi Allah, seorang muslim walaupun dosanya menjulang tinggi setinggi langit, walaupun tidak ada manusia yang dosanya segitu, tapi selama dia tetap dalam kondisi beriman, tidak mendatangkan tandingan bagi Allah, Allah tetap akan mengampuni dan tetap memberikan kepadanya rahmat pada kehidupan di akhirat. Walaupun dosanya banyak. Makanya sifat ghafur ini sifat hujjah yang Allah datangkan kepada mereka yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Gimana kamu berputus asa sama rahmatnya Allah? Wong sifat ghafurnya Allah itu lebih besar daripada dosa yang dilakukan manusia. Ustaz, ada pelaku dosa, banyak dosanya, tetap diampuni. Selama satu syarat. Dia dalam kondisi muslim dan tidak berbuat kesyirikan di dalam mendatangkan tandingan bagi Allah. Maka seluruh dosanya tetap akan diampuni oleh Allah. Walaupun terkadang harus ditebus dulu dengan masuk neraka untuk menebus dosa yang telah dia lakukan. Tapi pada saat yang Allah tentukan, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya. Makanya ini yang menjadikan kita harus paham, Pak. Makanya maaf ya, orang yang akidahnya benar, dia tidak berbuat syirik. Walaupun dosanya banyak, itu lebih baik daripada orang yang akidahnya rusak, misalkan dia berbuat syirik ataupun dia tidak beriman sama Allah, Rasul dan hari akhir, walaupun dosanya dikit. Saya ulang kembali. Orang yang akidahnya benar,
Akidahnya benar Pak, artinya tidak berbuat syirik. Dia tidak murtad, dia tidak kafir, dia beriman kepada Allah walaupun dosanya banyak. Itu jauh lebih baik daripada orang yang akidahnya rusak ketika dia mungkin musyrik, ketika dia mungkin kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dosanya dikit. Karena maaf, ada nggak orang kafir yang tidak beriman, dosanya dikit? Ada Pak, dan banyak. Mungkin mereka ketika diajak minum khamr nggak mau, diajak zina nggak mau, diajak membunuh nggak mau. Orangnya itu basicnya baik. Tapi dia berbuat syirik sama Allah, dia tidak mau memeluk agama Allah. Walaupun dosanya dikit dibandingkan orang muslim yang misalkan dosanya banyak, tapi ini lebih buruk daripada orang muslim dosanya banyak, tapi dia tetap muslim. Karena apa? Kesyirikan itu menghalangi seseorang untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, Allah akan menghapuskan seluruh amal kebaikanmu dan kamu pasti akan menjadi orang yang merugi. Ini bukan berarti nanti memberi pembenaran kepada sebagian orang untuk melakukan dosa loh Pak. Kok kamu dosa? Iya. Lebih baik jadi muslim banyak dosa daripada kafir tapi sedikit dosa. Tidak begitu. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwasannya syahadat itu kalimat yang betul-betul luar biasa di sisi Allah. Sehingga karena Allah memiliki sifat ghafur, sifat ghafurnya Allah itulah yang menjadikan manusia sebanyak apapun dosanya mereka kepada Allah, selama mereka masih memiliki keimanan pada hatinya, maka sesungguhnya mereka itu nanti akan mendapatkan rahmatnya Allah. Dan itu menjadikan kita senantiasa tidak boleh berputus asa untuk hidup di antara harapan yang kita berikan kepada Allah yang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Makanya di dalam sebuah riwayat kita menjumpai ya, ada sebuah riwayat bagaimana kita mendapati keterangan tentang sebuah bitokoh Pak. Bitokoh itu kartu Pak. Bagaimana ketika Rasulullah mengatakan yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamati ala rusu'il khalaik fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijjilan. Ada di antara umatku, kata Rasulullah, yang nanti terpilih di antara kebanyakan orang pada saat itu. Lalu orang itu dihadapkan kepada Allah Pak. Ada 99 kartu yang akan Allah hisab dari dirinya. 99 kartu. Orang itu berdiri di hadapan Allah, kata Nabi Muhammad. 99 kartu itu dibentangkan oleh Allah, setiap satu kartu jret. Atau lagu jret. Setiap satu kartu itu, kata Rasulullah, dosanya itu sepanjang mata memandang. Setiap satu kartu ketika dibuka oleh Allah, setiap satu kartu itu dosanya sepanjang mata orang memandang. Jret. Semuanya kelihatan dosanya. Itu baru satu kartu. Buka lagi yang kedua, buka lagi yang ketiga, buka yang keempat, sampai 99 kartu. Semuanya full dengan kemaksiatan. Lalu Allah menghisapnya dan terjadi sebuah dialog antara Allah dengan beliau, dengan orang ini. Lalu Allah menyampaikan kepada laki-laki itu, hal tungkiru min hadza syai'an? Kamu mengingkari enggak catatan dosamu yang 99 kartu sepanjang mata memandang ini? Ada enggak yang kamu ingkari? Tidak ada ya Allah. Ada di antara malaikat yang mencatat amalku 99 catatan dosamu sepanjang mata memandang ini, ada enggak malaikatku yang mendolimi kamu? Orang itu berkata kembali, tidak ada ya Allah. Tidak ada ya Allah. Lalu Allah kemudian menyampaikan kepadanya, ada enggak di antara yang kamu lakukan yang ditambahkan dari dosa-dosa yang kamu kerjakan? Tidak ada. Ada nggak di antara kebaikanmu yang tidak dicatat? Nggak ada ya Allah. Lemes Pak. Sebagaimana ketika ada seorang terdakwa di depan penyidik, semua alibi yang dimiliki oleh tersangka dibantah sama penyidik. Kan lemes Pak. Idahlah lemes. Ada yang kamu ingkari? Tidak ada. Malaikat pencatat amal keburukanmu ada yang mendolimi kamu? Tidak ada ya Allah. Lalu Allah mengeluarkan satu kartu. Di situ ada tulisan La ilaha illallah.
Satu kartu itu. Lalu orang itu berkata, Rabbi ma hadhil bitaqah ma hadhis sijilat. Ya Allah, apa artinya satu kartu ini dibandingkan 99 kartu dosa dan kemaksiatan yang aku telah kerjakan? Apa artinya satu kartu? Ma hadhihi bitaqah. Kartu itu tuh apa ya Allah? Maka sesungguhnya Allah mengatakan, innaka la tudlam. Kamu tidak akan didolimi. Diletakkanlah kartu la ilaha illallah di satu timbangan, lalu 99 kartu di timbangan yang satunya, maka kartu la ilaha illallah ini lebih berat daripada 99 kartu dosa dan kemaksiatan yang Allah perlihatkan kepadanya. Kartu la ilaha illallah itulah yang menjadikan beliau mendapatkan rahmatnya Allah. Itulah sifat ghafurnya Allah. Makanya janganlah kita ketika melihat pelaku dosa meyakini bahwasanya dia pasti masuk neraka dan kekal. Belum tentu. Bisa jadi dia bertobat besok, Allah terima tobatnya. Dan belum tentu kita istiqomah dalam taat sampai hari ketika kita menutup mata. Apa yang menjadikan kita sombong? Makanya kenapa kita mendapati bahwasanya kalau ada orang yang melakukan dosa, jangan dicela, jangan dihujat. Karena bisa jadi kamu akan diuji dengan dosa yang sama dan bisa jadi kamu pun belum tentu selamat sebagaimana orang yang kamu cela. Tidak selamat dari dosa itu. Lihat betapa perlindungan Allah dengan sifat ghafurnya. Allah masih melindungi hak-haknya pendosa. Bahkan pendosa pun kalau sudah meninggal dunia pun kita tidak boleh menghujat. Orang nih dosa, misal peminum khamr, mati overdosis. Kubur dia di dalam kuburan. Itu pun tidak boleh lagi kita hujat. Kenapa? Kata Rasulullah. Karena dia telah mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan kepada Allah. Lihat. Sifat ghafurnya Allah itu sampai memberikan perlindungan kepada para pendosa sekalipun. Bahkan kalaupun Bapak melihat pendosa, melihat dosanya, Bapak disuruh diam, saya disuruh diam, tidak boleh menceritakan aib dosanya kepada orang lain. Itu sifat ghafurnya Allah, Pak. Jadi kalau orang sampai pada kehidupan di dunia, kok tidak bisa merasakan sifat ghafurnya Allah, lalu menjadikan dia tidak memohon ampunan kepada Allah, itu kan berarti betul-betul dia sudah dibelit dan sudah dicekik oleh setan. Sampai akhirnya dia tidak sama sekali yakin kepada ampunan Allah. Ya. Makanya orang yang melakukan dosa, lalu merasa takut dengan dosa yang dia perbuat, itu jauh lebih baik daripada orang yang melakukan ibadah, lalu dia sombong pada ibadah yang telah dia lakukan dan dia kerjakan. Sifat ghafurnya Allah. Dan Allah menciptakan kita itu karena Allah itu ingin melihat siapa di antara kita yang bertobat, Pak. Kalau Allah mencari makhluk yang tidak pernah melakukan dosa dan tidak pernah melakukan maksiat, ngapain Allah menciptakan manusia? Allah ciptakan malaikat. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan dan selalu konsisten mengerjakan apa yang diperintahkan. Tapi kenapa Allah setelah menciptakan malaikat itu Allah menciptakan manusia? Padahal malaikat aja tahu bahwasanya manusia itu akan berbuat kerusakan dan mengalirkan darah. Karena Allah ingin tahu, Pak, di antara kita siapa yang kembali kepadanya dan siapa yang mereka tidak mau kembali kepada Allah. Istighfarlah, bertobatlah kepada Allah. Karena itulah yang disebut dengan ghafur. Jadi kalau nanti Bapak memahami ghafur, nah ini berarti Allah mengampuni dosa sebanyak apapun, diampuni dengan sifat ghafurnya Allah. Lalu nanti kalau Bapak membaca ayat ngelewatin ghafar, nah berarti sesering apapun dosa tetap diampuni oleh Allah. Makanya kan ada satu riwayat Muslim yang sudah sering saya sampaikan di sini. Saya bacakan kembali supaya kita memahami ini. Dalam satu riwayat Muslim diterangkan oleh Rasulullah, adnaba abdun damban
Faqala Allahumma ighfir li dzambi. Faqala tabaraka wa ta'ala adnaba abdi dzamban fa'alima annahu lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bid-dzambi summa ada fa'atnab. Ada seorang hamba, kata Rasulullah, ada seorang hamba, dia melakukan maksiat. Lalu dia bertobat. Maka sesungguhnya ketika dia bertobat, dia mengucapkan Allahumma firli, ampuni saya ya Allah. Allah lalu berfirman, Pak. Jadi kalau Bapak ada dosa, misalkan satu dosa, lalu setelah itu Bapak Allahumma firli. Allah itu berfirman di atas arsy-Nya. Apa yang dikatakan oleh Allah? Adnaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub. Hambaku itu melakukan dosa. Dan dia tahu dia punya Rabb yang senantiasa mengampuni dosa. Aku ampuni dosanya dia. Setelah itu kata Rasulullah, adnaba dzamban akhar. Loh, setelah diampuni sama Allah, dia dosa lagi, Pak, dengan dosa yang sama, ngulang lagi. Lalu dia mengatakan kembali, Allahumma fitli, ampuni saya ya Allah, dosa lagi. Lalu Allah menyampaikan bahwasanya adnaba abdi dzamban fa'alima annahu lahu rabban yaghfiru dzamba. Dia dosa lagi. Tapi dia tahu dia punya Rabb yang mengampuni dosa. Aku ampuni lagi dosanya. 2 kali, Pak. Rasulullah lalu melanjutkan hadisnya. Lalu dia adnaba dzamban akhar. Dia melakukan dosa lagi yang ketiga kalinya. Dan kembali lagi dia meminta maaf kepada Allah dan mengatakan, Allahumma firli, ampuni aku ya Allah. Lalu Allah mengulang kalimat yang sama. Adnaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Hambaku ini dosa lagi yang ketiga kalinya. Tapi dia meminta ampunan kepada diriku karena dia tahu aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Aku ampuni lagi. Udah 3 kali, Pak. Coba Bapak tahu anaknya Bapak ngelakuin kesalahan 3 kali. Bapak jewer itu, sentil sampai merah mungkin kupingnya. Ini yang ketiga, Pak, sudah. Loh, dosa lagi. Yang keempat kalinya, kata Rasulullah SAW. Dan kembali lagi dia mengucapkan Allahumma firli. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Saya berdosa kembali, ya Allah. Dan kembali Allah mengatakan, tapi yang keempat berbeda. Lalu yang keempat itu Allah mengatakan, i'mal ma syi'ta. Fa inni qad ghafartu lakum. Yang keempat beda, Pak. Yang keempat Allah mengatakan apa? I'mal ma syi'ta. Berbuatlah semaumu. Fa inni qad ghafartu lakum. Selama kamu terus bertobat dengan sungguh-sungguh, aku akan ampuni. Ingat loh, Pak, ini bukan akhirnya nanti, oh ini hadisnya. Ini yang saya cari-cari. Jangan gitu. Tapi ini menunjukkan Ustadz apa itu bukannya mempermainkan istighfar. Enggak, Pak. Yang dimaksudkan Nabi ini bukan orang yang mempermainkan taubat. Enggak. Dia memang sudah berupaya untuk bertobat. Dan sudah berusaha menjaga. Tapi apalah daya, desakan hawa nafsunya kencang. Akhirnya dia berdosa kembali. Ini bukan untuk para pendosa yang meremehkan ampunan. Dosa, enggak apa-apa, nanti diampuni sama Allah kok. Hati-hati. Orang yang meremehkan ampunan, hanya Allah yang tahu apa maksud di dalam hatinya. Orang yang meremehkan ampunan, hati-hati. Mereka akan menjadi orang yang paling merugi karena Allah tidak mau dimanfaatkan. Ampunan yang besar yang Allah miliki untuk menjadikan seseorang itu melakukan dosa. Maaf ya Pak, ini kita ngambil pelajaran. Ada orang yang terkadang melakukan dosa itu karena mereka itu meremehkan ampunan. Yuk zina, insya Allah Allah Maha Pengampun. Nah ini bahaya. Minum khamr enggak apa-apa deh, Allah kan Maha Pengampun. Allah senang sama orang yang bertobat. Gimana Allah enggak senang? Bagaimana saya bisa bertobat kalau saya enggak dosa? Dosa dia. Iya kalau umurnya panjang, Pak. Kalau pas lagi minum mati, kelar hidupnya. Tapi disitulah kita akhirnya mendapati bahwasanya itulah sifat ghafarnya Allah. Ada sifat ghafurnya Allah, ada sifat ghafarnya Allah pada kehidupan manusia.
Sehingga ketika kita mengetahui tentang sifat ghafurnya Allah dan sifat ghafarnya Allah seketika, itu yang menjadikan kita berada pada dua kesempurnaan sifat ampunan Allah. Sehingga sebanyak apapun dosa Bapak dan Ibu, sebanyak apapun dosa saya, dan sesering apa kita mengulang-ulang dosanya, tapi selama kita betul-betul bersungguh-sungguh di dalam bertaubat, Allah tetap ampuni dosa kita. Makanya kalau kita meminta ampunan itu jangan ditangguhkan dan jangan ditakhirkan. Kalau bisa sebelum malam tidur, kita tuh di dalam hati sembari ini, ya Allah ampuni dosa-dosaku hari ini. Baru tidur. Supaya bersih Pak lembarannya. Karena kemaksiatan itulah yang akan mengakhirkan kita untuk mendapatkan rahmat dan akan menjadikan kita mendapatkan berbagai macam kesulitan kita di dalam kehidupan kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu memberikan wasiat. Ini juga teguran untuk saya. Kadang-kadang masih suka lupa. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, sebelum tidur ampuni dosanya orang, mintalah maaf sama Allah. Karena yang menjadikan kita tidak nyaman hidup di dunia itu ya karena dosa kita. Ketika kita salah sama Allah dan kita belum meminta maaf sama Allah. Saya pernah memberikan sebuah contoh. Kapan saya memasuki Masjid Al-Falah dalam kondisi tidak nyaman, Pak? Kalau saya punya salah sama Pak Haiban, pasti saya nggak nyaman masuk ke Masjid Al-Falah. Kalau saya masuk, saya lihat Pak Haiban di sebelah mana ya? Oh, dia sebelah kanan. Saya ngambil sebelah kiri. Pak Haiban di shop mana ya? Shop 2. Saya ngambil shop 5. Pak Haiban ketika habis zikir langsung pulang atau enggak? Oh dia nggak langsung pulang, saya langsung pulang. Kenapa kok saya tidak nyaman di Al-Falah? Karena saya punya salah sama Pak Haiban. Akhirnya tidak nyaman saya datang ke masjid ini walaupun masjid ini megah, dingin. Ya, suasananya enak, tetap nggak nyaman, sempit Masjid Al-Falah bagi saya. Kenapa? Karena saya salah sama Pak Haiban. Ditambah lagi Pak Haiban itu ketua yayasan. Siapa? Mohon maaf Pak. Ya kan akhirnya nggak nyaman saya. Kapan saya akan nyaman kembali ketika masuk Masjid Al-Falah? Simple kok. Datang Pak Haiban, minta maaf ya Pak Haiban. Kemarin itu saya nggak belikan bakso itu karena uang saya mepet. Kiri saya lagi mati. Saya nggak bisa belikan. Oh enggak apa-apa, dipeluk kita. Tenang. Setelah itu kita Masjid Al-Falah tenang. Bahkan bersandingan dengan Pak Haiban pun tenang. Kenapa? Karena Pak Haiban sudah memaafkan kita. Sama. Kenapa ya kok kita kadang-kadang malam itu resah. Siang itu gundah. Karena dosa-dosa kita belum berikan permintaan maaf kita kepada Allah. Sehingga akhirnya ketika kita bersinggungan masalah dengan pemilik alam semesta dan kehidupan kita, itu yang membuat kita tidak nyaman pada kehidupan. Itulah kenapa Nabi setiap waktu tidak pernah kurang 100 kali beristighfar kepada Allah. Supaya menenangkan hati. Makanya istighfarnya para salaf, istighfarnya para sahabat itu, mereka senantiasa melazimi istighfar itu. Dan mereka tahu betul, istighfar itu untuk menjadikan tenang kembali hati kita dan suasana jiwa kita. Jadi di situ kita paham ya, ada sifat ghafur, ada sifat ghafar. Kenapa di sini ghafur yang disebut Ustadz? Karena ghafur ini mengampuni semua dosa sebanyak apapun, karena sesungguhnya tidak ada orang yang masuk surga kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Paham bedanya ghafur dengan ghafar? Paham. Jadi setelah kita memahami bahwasanya ada perbedaan dari kata ghafur dan kata ghafar yang sudah kita bedah secara ilmu, ini memberikan efek kepada hati kita di dalam kita menjalani kehidupan. Terkadang kita melakukan dosa yang sama, berulang-ulang dosa itu kita lakukan dan kita kerjakan, maka janganlah kita putus harapan untuk terus kita memohon ampunan kepada Allah. Ketika Allah itu mensifati pada sifat dan namanya yang sempurna dengan sifat ghafar. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, setebal apapun dosa yang pernah kita kerjakan, jangan kita pernah putus harapan kita untuk diampuni dan mendapatkan rahmat dari sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersama dengan prasangka hambanya.
Ketika kita senantiasa menata hati kita bahwasanya kita mendapatkan ampunan di sisi Allah, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan prasangka yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan kita harus senantiasa kita hadirkan pada kehidupan hati kita. Makanya saya mencoba untuk mencari lafaz-lafaz istighfar yang senantiasa dilazimi oleh para sahabat dan pernah disampaikan oleh Nabi secara langsung. Memang ucapan kita meminta ampunan kepada Allah itu beragam. Kita bisa mengucapkan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu uluka bi nikmatika alayya wa abu ubi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Kita juga bisa mengucapkan astagfirullah ataupun mengucapkan astagfirullahal adzim. Atau kita bisa memakai sebuah lafaz yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana kami ketika ingin untuk meminta ampunan kepada Allah. Maka Nabi mengajarkan kepada sahabat ini dalam satu riwayat yang sahih, dalam riwayat Bukhari, sebuah doa yang indah. Mari kita lafadzkan bareng-bareng. Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasiron wala yakfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sudah hafal doanya? Tidak. Nanti saya ingatkan pekan depan kita coba tuliskan di board supaya nanti bisa kita tuliskan. Maka ini termasuk salah satu di antara lafaz istighfar yang diajarkan langsung oleh Nabi. Allahumma inni dolamtu nafsi dulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Yaitu, ya Allah, sesungguhnya aku ini telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang sangat banyak. Dan tentunya tidak ada yang memaafkan setiap dosa kecuali adalah Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Berikanlah kepadaku ampunan dengan sebuah pengampunan di sisimu. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Maka penting juga saya menyampaikan bahwasanya ketika kita sudah mengetahui tentang sifat ghafarnya Allah dan kita memahami sifat ghafurnya Allah, dan ini memberikan harapan. Saya ingatkan, harapan itu harus disertai dengan sebuah pembuktian dan sebuah ikhtiar terbaik di dalam kita menuju kepada ampunan Allah. Karena ada orang-orang yang mereka tertipu dengan angan-angan mereka untuk diterima ampunannya oleh Allah, padahal dia tidak melakukan apapun untuk menuju kepada ampunan Allah. Banyak muslim yang mereka beranggapan begini, tidak apa-apalah nanti saya berbuat dosa yang banyak. Selama saya muslim kan saya nanti tetap diampuni oleh Allah. Ini termasuk salah satu prasangka yang dibenci oleh Allah. Dan prasangka-prasangka yang semacam ini, prasangka diampuni oleh Allah untuk meringankan dan menggampangkan dia melakukan dosa, termasuk prasangka yang sudah Allah sampaikan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-23. Allah menyampaikan, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah menyampaikan, demikian itu kamu berprasangka dengan prasangka kepada Rabbmu. Artinya ada manusia yang dia berprasangka Allah itu maha pengampun, lalu akhirnya sifat ampunan Allah itu dijadikan tameng, dijadikan pembenaran untuk terus melakukan dosa. Akhirnya Allah menyampaikan, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. Itulah prasangkamu dulu. Allah menyampaikan kata-kata ini pada surat Fussilat 23 kepada penduduk neraka. Jadi ada penduduk neraka yang Allah menyampaikan, itu loh prasangkamu dulu kepada Rabbmu yang menjadikan kalian itu binasa gara-gara prasangka itu. Dan jadilah kalian itu sebagai orang yang merugi. Artinya sifat ghafurnya Allah, sifat ghafarnya Allah kita tanam pada hati kita, tapi jangan sekali-kali kita merasa nyaman untuk melakukan dosa walaupun kita sudah mengetahui sifat
Ghafurnya Allah dan Ghafarnya Allah. Makanya begini Pak, tempatkanlah antara khauf dengan roja pada tempatnya masing-masing. Tahu artinya khauf? Khauf itu artinya takut. Roja artinya berharap. Berharap itu salah satunya berharap diampuni oleh Allah. Tempatkanlah khauf dan roja itu pada tempatnya. Kalau bapak, ibu sedang tergoda dengan pesona maksiat, tergoda dengan dosa, jangan memakai sifat rojanya Allah. Tapi ingatlah sifat azabnya Allah. Itu namanya khauf, Pak. Bapak, misalkan ada laki-laki, Pak. Di depannya ada perempuan menggoda dia melakukan zina. Lalu yang dia ingat, kajian Rebu ini, Pak. Sifat Ghafur dan Ghafarnya Allah. Jadi, Pak, zina. Karena dia salah menempatkan. Kalau kita, saya, Pak Haiban, Bapak, Ibu, sedang ada dosa menggoda kita, yang dipakai jangan dibayangkan sifat Ghafurnya Allah. Yang kita harus ingat, syadidul iqabnya Allah. Paham di sini? Wah, Allah maha keras adabnya, pedih siksanya. Sehingga rasa takut itu berdiri di bulu kodok kita, supaya kita menjaga jarak dari dosa itu. Karena kita ingat dosa itu. Ketika kita menghadapi Allah, mensifati dirinya dengan syadidul iqab, syadidul azab. Bapak bisa bayangkan, pernah saya sampaikan di sini. Kalau Allah saja yang tidak pernah merasakan sakit sedikit pun, sampai Allah menegaskan bahwasanya siksaannya itu keras, dan yang mengatakan keras itu zat yang maha keras. Sekeras apa itu adabnya Allah? Kalau yang mengatakan keras Umar Mita, jangan percaya Pak. Karena Umar Mita tidak pernah bertinju. Kalau yang mengatakan keras Pak Haiban, apalagi Pak Haiban umurnya sudah 60 tahun. Tapi kalau yang mengatakan keras itu Habib Nurmagomedov, nah Bapak mulai percaya. Karena yang mengatakan itu orang yang terbiasa pukulan fisik. Kalau yang mengatakan keras itu Allah yang maha keras, berarti Allah tidak main-main terhadap siksanya. Makanya ketika seseorang digoda dengan dosa, jangan mengingat sifat Ghafurnya Allah. Yang kita ingat sifat syadidul adabnya Allah. Itu kata Syekh Utsaimin. Supaya apa? Dosa dengan ketakutan. Takut itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Ya. Tapi kalau sudah dosa, artinya sudah ditahan gitu. Kesodok juga akhirnya melakukan dosa. Kalau sudah dosa, jangan lagi pakai syadidul adab. Pakailah sifat Ghafurnya Allah. Ini kalau dipakai di tempat yang tepat menghasilkan hasil yang berbeda. Jangan dibalik. Mau dosa, ingat ampunan Allah. Mau maksiat, ingat sifat Allah, Ghafurnya Allah, pasti dosa. Akhirnya apa? Kita nanti khawatir. Manusia akan terkena surat Fussilat 23. Ketika Allah menyampaikan, wadalikum dhannukum birabbikum. Itulah karena prasangka kamu yang salah terhadap Rabbmu. Ya. Maka itulah yang menjadikan kita harus tahu kapan meletakkan khauf, kapan meletakkan takut. Ketika kita di tempat safar sendirian, jangan membayangkan sifat ampunan Allah. Bayangkanlah sifat takutnya kita kepada azab. Karena apa Pak? Meninggalkan dosa itu lebih utama daripada melakukan ketaatan. Kata para ulama Ahlussunnah. Makanya Nabi Yusuf, kenapa Nabi Yusuf itu yang paling kita ingat dari Nabi Yusuf bukan ketika dibuang di sumur tua. Bukan ketika beliau menjadi budak. Bukan pula ketika beliau di penjara. Tapi yang paling kita ingat dari Nabi Yusuf itu apa? Ketika Nabi Yusuf mampu menahan dirinya dari dosa zina. Yang ditawarkan secara genit kepada Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, saya takut kepada Allah. Ini yang menjadikan Nabi Yusuf dicintai betul oleh Allah, Pak. Makanya tidak ada kisah Nabi Yusuf kecuali yang paling kita ingat momennya Nabi Yusuf menolak dan menampik seorang wanita yang begitu cantik mempesona. Ya.
Makanya akhirnya betul kata kaidah para ulama salaf. Fi'lul khairat yaf'aluha al-fujjar wal mu'minun. Melakukan kebaikan itu bisa dilakukan mukmin ataupun pendosa. Kalau melakukan baik itu Pak, tidak harus baik, tidak harus mukmin. Kadang-kadang pendosa pun melakukan baik. Dia tetap memberikan bantuan sama yatim piatu, membantu janda, membantu fakir miskin. Kalau melakukan baik itu semua orang bisa melakukan. Tapi kata para ulama salaf, para ulama terdahulu, mereka mengatakan wa tarkul munkarat la yaf'aluha illa siddiqun. Tapi meninggalkan dosa itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang jujur imannya sama Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham, meninggalkan dosa itu komponen penting menjaga kedudukan dan posisi kita di hadapan Allah. Jadi jangan sampai kita terperosok dengan prasangka kita. Jangan, saya nggak mau nih pulang dari sini kita buka pintu, kita ingat sifat ghafurnya Allah, kita sifat ghafarnya Allah, lalu dosa, lalu mengingat bitokoh yang tadi kita sampaikan dalam riwayat Bukhari, itu menjadikan kita tambah punya dalil untuk berbuat dosa. Kok dosa mas? Oh kamu belum tahu hadis bitokoh ya? Makanya ngaji, ngaji malah jadi dalil untuk berbuat dosa. Maka jangan. Ingatlah syadidul adabnya Allah dan syadidul iqabnya Allah. Kalau sudah dosa apa? Sifat ghafurnya Allah dan sifat ghafarnya Allah dan ghafurnya Allah itu akan Allah berikan kepada kita. Kalau kita diterima, dosa kita di dunia akan dihapus, kesulitan kita akan dihilangkan. Kecuali dua, kalau dosanya berkaitan kedoliman dan berkaitan durhaka sama orang tua. Bapak tobat dan tidak tobat, tetap dua ini akan diberikan balasan dulu. Hati-hati sama dua dosa ini. Ya. Setelah kita mengetahui tentang itu, sekarang kita bahas. Kenapa disebutkan kata ghafur dulu, baru setelahnya kata syakur? Ada yang tahu Pak? Mungkin pernah membaca tafsirnya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir? Siapa yang bisa menjawab? Saya kasih hadiah. Hadiahnya umrah Ustadz, maaf saya belum mampu untuk itu. Kenapa disebutkan ghafur dulu, baru setelah itu syakurnya Allah? Pak Haiban? Pak Haiban nyari di Google, nggak ada Pak di Google. Google nggak membahas semuanya. Mari kita bedah. Sifat ghafur diletakkan oleh Allah dulu di dalam inna rabbana laghafurun syakur. Karena sifat ghafur itu, konsekuensi dari sifat ghafurnya Allah itu apa? Konsekuensi dari sifat ghafurnya Allah menjadikan kita dihapuskan dari perkara yang kita takutkan dan kita khawatirkan. Apa yang paling kita takutkan dan paling kita khawatirkan? Neraka. Itu yang paling kita khawatirkan. Sifat ghafur itu diterangkan lebih dulu. Kenapa? Sifat ghafur itu konsekuensi dari sifat ghafurnya Allah. Kamu selamat dari neraka kalau sudah dapat ghafurnya Allah. Jadi manusia itu kalau sudah dapat ampunan Pak, maka dia selamat dari neraka. Tapi selama manusia belum mendapatkan ampunan, ya selama itu dia masih terancam dengan neraka. Makanya itu pula yang menjadi salah satu hikmah. Kenapa kita kalau mendoakan orang mati, ketika kita mensolatinya, maka kita mengucapkan Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kenapa 4 permintaan? Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kenapa 4-4-nya itu punya makna yang sama konteksnya? Ampuni dosanya mayat ini. Karena ketika mayat itu sudah diampuni, berarti dia dihindarkan dari perkara yang paling menakutkan. Dan apa yang paling menakutkan? Yaitu neraka. Itu perkara yang paling menakutkan. Makanya kalau seseorang sudah diampuni, tenang. Plong dia Pak, kalau sudah diampuni. Di dunianya tenang, di akhiratnya pun tenang. Makanya ketika ada seseorang yang diampuni oleh Allah dalam satu riwayat, ada seseorang Pak, di tempat dalam satu hadis, ditempatkan di hadapan Allah, lalu Allah menerangkan, ini dosamu ya, ini dosamu ya, lalu ditutupi oleh Allah, karena dia dulu ketika di dunia sering menutupi dosa orang.
aib orang. Makanya ketika Allah buka dosanya, Allah buka aibnya, Allah tutupi hanya Allah dan dia. Ingat ya Pak, kata Imam Ibnu Katsir, manusia nanti ketika disidang oleh Allah, ketika pas pemeriksaan dosa, ada dua manusia. Ada orang yang diperiksa dosanya dan aibnya di depan seluruh manusia sampai manusia itu ngeliatin. Ini ada di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ketika seluruh manusia dan mata manusia memandang dia, diperiksa satu persatu dosanya, dia malu sampai tertunduk dan dia berkata, lebih baik aku dijebloskan langsung ke neraka daripada menanggung malu seberat ini. Walaupun mungkin ketika di dunia dia tidak pernah malu, tapi di akhirat dia pasti akan malu, kata para ulama. Siapa orang yang dibuka dosanya oleh Allah semacam ini pada pemeriksaan? Orang yang terbiasa membuka-buka dosa orang. Dan orang yang terbiasa membuka-buka aibnya orang. Atas nama apapun. Kecuali pada hajat yang memang diperlukan secara syar'i. Contohnya menyelesaikan masalah. Nah, memang harus dibuka untuk menyelesaikan masalah. Tapi bukan pada alasan syar'i. Dia membuka-buka dan mengumbar-ngumbar dosanya orang. Hati-hati. Pasti akan dibuka. Dan itu ada yang pertama. Ada yang kedua, Pak. Kata Imam Ibnu Katsir. Ada orang yang nanti ketika diperiksa dalam pemeriksaan Allah, dosa dan kemaksiatannya, karena Allah melihat orang ini dulunya menutupi dosa-dosa saudaranya, walaupun dia juga berdosa, Allah tutup, hanya Allah dan dia yang tahu tentang dosanya. Dan Allah tidak jadikan orang lain mengetahui dosa yang dia kerjakan. Nah, padahal mengetahui dosa orang itu berat lesan kita untuk tidak bercerita sama orang. Makanya ibu-ibu itu biasanya kalau habis dapat informasi baru, sini, ada berita heboh. Sini kumpul. Makanya akhirnya Pak, maaf ya, mengetahui dosa orang itu berat. Karena semenjak Bapak dan saya mengetahui dosanya Pak Haiban, misal hari ini kita mengetahui dosanya Pak Haiban, semenjak hari itu Allah akan melihat kita. Apakah kamu akan menutupi dosa itu, ataukah kamu akan menceritakan dosa itu kepada orang? Makanya jangan kepo. Karena itu perkara berat. Ya. Maka kembali ke tadi, sifat ghafurnya Allah, kenapa didahulukan? Karena kalau kita mendapatkan ghafurnya Allah, berarti kita tenang, diampuni dosa-dosa kita, diselamatkan dari apa yang paling kita takutkan. Dan tidak ada yang paling ditakutkan orang mukmin, bukan miskin, bukan fakir, bukan. Yang paling ditakutkan orang mukmin itu neraka. Makanya dia terus menebus. Bagaimana dia meminta kepada Allah ditebus ampunannya. Syakur itu konsekuensinya, syakur itu maha mensyukuri, Pak. Kenapa ditempatkan setelah ghafur? Karena syakur itu konsekuensi, sifat syakurnya Allah itu apa? Memberikan kepada seorang hamba apa yang dia inginkan dan paling apa yang dia harapkan. Apa yang paling kita harapkan, Pak? Surga. Rahmatnya Allah dengan surganya. Karena surga dan rahmat Allah itu satu paket. Maka ketika seseorang itu mendapatkan syakur, maka sesungguhnya apa yang dia paling harapkan di dunia itu Allah berikan kepadanya. Makanya diletakkan dulu, ghafur dulu, bukan syakur. Kalau diletakkan, Rabbana la syakurun ghafur, maknanya jadi berantakan. Makanya Allah tempatkan Rabbana la ghafurun syakur. Kamu aku amankan dulu, kalau sudah aku ampuni, aku amankan kamu dari neraka, baru syakur amal perbuatanmu yang menjadikan kamu bisa mendapatkan rahmatku. Dan itulah yang menjadikan akhirnya diletakkan kata Rabbana la ghafurun syakur. Sekarang artinya syakur itu apa? Allah menyebut sifat syakur di dalam Al-Quran 4 kali di dalam Al-Quran. Bahwasanya kata syakur itu artinya bahwasanya Allah betul-betul mensyukuri tentang semua yang dilakukan oleh manusia. Apapun Pak, kalau sudah diniatkan oleh Allah, untuk Allah,
pasti Allah terima. Dan Allah lipat gandakan setiap perbuatan yang dilakukan manusia. Karena Allah maha mensyukuri. Makanya mari kita bedah, Pak. Saya kan sudah sering menyampaikan. Apa sholat yang paling ringan pada sholat sunnah yang kita kerjakan sebagai muslim? Sholat yang paling ringan itu sholat sunnah fajar. Saking ringannya sholat ini sudah sering saya sampaikan. Ada testimoni dari Ibunda Aisyah. Aku ini kalau ngelihat Nabi melakukan sholat fajar, aku menyangka seakan-akan Nabi tidak sholat, nggak membaca Al-Fatihah. Saking cepatnya Nabi kalau sholat sunnah fajar. Makanya sholat sunnah fajar itu ayat rakaat pertama membaca Al-Kafirun. Rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas, Pak. Makanya Pak, kalau Bapak sholat sunnah fajar, tidak usah membaca Al-Baqarah. Pertama, Bapak tidak hafal. Ya. Yang kedua, Nabi nggak pernah baca Al-Baqarah. Sholat yang paling ringan itu sholat sunnah fajar. Di total Pak, kalau saya biasanya 3 menit. 4 menit, 3 menit lah sholat sunnah fajar. Itu biasanya karena jarak antara adzan dan iqamat masjid saya 15 menit. Harus bangunin anak, kadang juga harus wudhu, harus sholat. Cepat Pak. Tapi perhatikan, berapa bayaran yang Allah berikan kalau kita sholat sunnah fajar. Bayarannya berapa Ustaz? Ayo hitung-hitungan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi harta 271 triliun itu tidak ada apa-apanya. Dengan setengah detiknya kita sholat sunnah fajar. Berarti kalau khairum minad dunya wa ma fiha, hitung Pak semua ekonomi yang beredar dari Rusia sampai Kanada, dari Afrika sampai Yaman, dari Indonesia sampai ke Australia. Dihitung Pak, itu yang di atasnya. Belum yang di bawahnya. Berarti 1 detiknya ratusan ribu triliun Pak. 1 detiknya. Kenapa kok sedemikian gede Ustadz? Karena Allah syakur. Maka tidak ada satu amalan kalau sudah dilakukan karena Allah pasti diapresiasi oleh Allah. Kita Pak kalau beramal untuk manusia, manusia itu menetapkan standar apresiasinya itu tinggi Pak. Nggak usah manusia, nggak usah ini Pak. Contoh yang paling gampang, Bapak pergi ke perempatan jalan. Kan biasanya ada polisi, ada namanya polisi cepek. Namanya juga cepek. Coba Bapak berani ngasih 100 cepekan kepada polisi di perempatan jalan, mungkin Bapak dibaret kali mobilnya, dia mungkin marah, ya Allah kasih cepek, mungkin dibuang. Tukang parkir saja dikasih 500 saja dalam beberapa kasus yang pernah saya lihat di YouTube, dibuang Pak uang 500. Karena mereka nganggap uang 500 sekarang itu bisa beli apa? Itu manusia Pak. Kita Pak kalau saya dikasih bakwan gitu ya, nggak usah bakwan lah, dikasih kurma, dipotong separuh. Ini Ustaz ke rumah separuh gitu. Ya Allah ngasih kurma. Kita pasti ngomong, lebih baik nggak usah ngasih daripada ngasih kayak gitu. Pasti gitu omongannya kita. Tapi itu tidak berlaku sama Allah. Sampai Allah menitipkan pesan lewat lisan Rasulullah. Ittaqun nar walau bisyakin min tamr. Takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan kurma separuh yang terpotong yang kamu infakkan, Pak. Jadi kalau misalkan ada orang masuk masjid, di situ ada kantong kas gitu, dimasukkan itu sudah pelan-pelan gitu. Ternyata jarak antara permukaan sama bawahnya kan tinggi Pak. Dia merasa nggak ada yang ngelihat gitu. Pas ketika dimasukkan, meluncur itu uang 500 perak. Cedong, dong, 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 dong. Orang pada ngeliatin 500 atau 1000 ini. Itu dibagi kita 500 itu gimana balesnya 500 gitu loh. Tapi dia di hadapan Allah dengan sifat syakurnya Allah itu tidak ada kata 500 diapresiasi. Makanya orang mukmin itu kalau betul-betul mengenal Allah itu tidak mungkin depresi dia. Kenapa? Uang 500mu pun akan diapresiasi oleh Allah. Kenapa? Menunjukkan Allah itu maha berterima kasih. Sehingga ketika kita mengetahui sifat syakurnya Allah itu apa konsekuensi yang kita harus rasakan pada kehidupan. Jangan beramal untuk manusia karena standar manusia untuk mengapresiasi amalmu itu terkadang terlalu tinggi.
Tapi beramallah kita karena Allah selalu mengapresiasi setiap amalmu, walaupun hanya uang 500 perak. Itu akan terus diganti oleh Allah. Makanya, wa may ya'mal mithqala dzarratin fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sehingga akhirnya apa? Supaya antara si miskin dan si kaya itu tetap punya harapan sama Allah. Coba kalau Allah tidak memiliki sifat asyakur, Pak. Dan Allah tidak menerangkan di dalam surat Al-Zalzalah itu, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa yang terjadi, Pak? Orang-orang miskin, depresi. Karena setiap dia berbuat amal, amalnya itu harus dihitung dari volumenya, baru diterima. Tapi karena Allah menyampaikan, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan itu konsekuensi dari sifat syakurnya Allah, miskin dan kaya punya kesempatan yang sama di hadapan Allah. Bisa jadi 1.000 perak dari orang miskin itu lebih baik daripada 1 juta bagi orang kaya, ketika kekayaannya itu sampai miliaran, tapi 1 jutanya itu lebih kecil dibandingkan orang miskin ketika nyumbang hanya 10.000. Kenapa? Karena dia pendapatannya cuma 300.000 per bulan. Syakurnya Allah itu menenangkan hati kita, Pak. Makanya akhirnya dengan sifat syakurnya Allah, ketika Bapak tahu gitu, nanti turun duluan, lalu Bapak nata beberapa sandal dengan niatan supaya ketika orang nanti nyari sandalnya tidak kesusahan, Bapak balik sandal-sandal itu, maka kita tenang, karena itu pun diterima sama Allah walaupun cuma nata sandal. Saya tidak bisa nyumbang ke Al-Falah, saya tidak bisa nyumbang lift untuk Al-Falah. Yang bisa saya lakukan cuma membantu merapikan sandal, itu pun diterima sama Allah. Sehingga akhirnya ketika kita punya Rob yang mengapresiasi apapun yang kita lakukan, itulah yang menjadikan akhirnya seseorang itu akan terus beramal. Amal itulah yang akan menjadikan dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan, yaitu surga. Makanya salah satu sifat Allah yang paling indah itu asyakur. Itu paling indah betul sifat asyakurnya Allah. Makanya bertransaksi sama Allah tidak pernah mengenal kata rugi. Karena Allah tidak pernah membuat rugi setiap amal manusia. Masih ingat kisah nyata? Ada seorang wanita yang bermimpi malam ketika dia memiliki orang tua, bapaknya sering dermawan, ibunya kikir. Ibunya tidak pernah sedekah kecuali dengan 2. 1 dengan gaji ketika suaminya memotong sapi. Yang kedua, dia berinfak dengan kain pel yang ada di dalam dapur. Dua-duanya itu diganti sama Allah. Di dalam mimpi wanita itu ketika berjumpa dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga akhirnya ini menjadikan seseorang itu tenang. Karena setiap saham yang dia berikan di jalan Allah akan dilipat gandakan oleh Allah. Makanya orang-orang yang mereka itu mengetahui tentang sifat syakurnya Allah, maka terus akan memberikan yang terbaik di dalam perjalanannya. Makanya akhirnya kita menjumpai kan kisah yang pernah saya sampaikan, ada pezina dari kalangan Bani Israel, dia zina 6 hari berturut-turut, Pak. Yang dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ada seseorang ahli ibadah lalu berzina 6 hari berturut-turut. Lalu setelah itu dia menyesal, dia tinggalkan tempat ibadahnya. Lalu dia kelaparan, dia dapat roti, Pak. Sebelum makan roti itu ketika dia sudah gemetar, ada seorang tua yang juga gemetar rasa laparnya. Disedekahkan itu rotinya. Dia mengambil cuma secuplik dari roti itu. Tapi roti itu justru diterima oleh Allah dan diampuni dosanya ketika Allah itu Maha Asyakur. Ya. Jangan mikir, oh roti terus akhirnya nanti melakukan itu ya. Tapi itulah maha syakurnya Allah dalam setiap perbuatan. Kita menjumpai ada seorang wanita memberikan minuman kepada seekor anjing. Itu salah satu sifat syakurnya Allah, Pak. Coba kalau kita punya Allah yang perhitungan, Pak. Lalu Allah tidak memiliki sifat asyakur, di mana Allah melipat gandakan setiap amal kebaikan dalam kehidupan kita. Mungkin tidak ada satupun manusia yang akan mendapatkan rahmat. Kenapa? Hitung-hitungan kita dengan amal tidak akan pernah memantaskan kita dengan surga.
Yang memantaskan kita dengan surga itu karena rahmatnya Allah. Dan rahmat Allah itu melahirkan sifat syakurnya Allah. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Rabbana laghafurun syakur. Kenapa kok para penduduk surga mengatakan inna rabbana laghafurun syakur? Karena para penduduk surga itu tahu dosanya sudah diampuni dan dia mendapatkan tempat yang sangat indah di surga itu ketika dihilangkan kesedihannya. Karena dua perkara itulah yang paling besar mendorong manusia mendapatkan surganya Allah. Jadi kalau Bapak sudah dapat ghafurnya Allah dan syakurnya Allah, berarti Bapak insya Allah mendapatkan rahmat untuk berada di antara taman-taman indah di surga. Indahnya kehidupan ini kalau kita hidup di atas satu sifat Allah kepada sifat Allah berikutnya. Sifat Allah satu kepada sifat Allah berikutnya. Makanya betul kata Syekh Utsaimin, orang cemas itu karena lupa sifatnya Allah. Kalau dia tahu sifatnya Allah, dia akan tenang kembali. Inilah surat Fatir 34. Inna rabbana laghafurun syakur. Semoga kita hidup kehidupan kita dengan dua sifat ini. Karena dua sifat inilah yang dibacakan oleh penghuni surga di dalam surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.